Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Rafi dengan NIM G1E12349, kelas A dan kelompok satu. Jadi untuk topik kali ini yaitu sifat-sifat fisikokimia yang penting dalam formulasi sediaan obat. Jadi sifat fisikokimia obat merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan formulasi sediaan farmasi karena memengaruhi stabilitas, kelarutan, dan kemampuan obat untuk diserap oleh tubuh. Nah, sifat seperti kelarutan dan pKa menentukan apakah obat lebih cocok dibuat dalam bentuk larutan, suspensi atau tablet, serta membantu menetapkan pH sediaan agar obat tetap stabil dan efektif. Nah, selain itu, ukuran partikel, bentuk kristal, dan polimorfisme memengaruhi kecepatan pelarutan dan konsistensi dosis. Sedangkan stabilitas kimia dan higroskopisitas menentukan daya simpan dan keamanan produk obat dalam selama penyimpanan. Nah, sehingga saya menggunakan ChatGPT untuk mencari jurnal yang sesuai dengan materi tersebut. Nah, untuk rekomendasinya itu jurnal dengan judul Enhancing Oral Bioavailability of Simvastatin Using Uncoated and Polymer Coated Solid Lipid Nanoparticle yang digunakan sebagai referensi dalam topik kali ini itu sifat-sifat psikokimia obat yang penting dalam formulasi sediaan obat. Nah, jurnal ini itu memberikan review yang secara komprehensif faktor-faktor peningkatan obat bioavailabilitas obat. Nah, berikut gambaran jurnalnya. Dan artikel ini yang berjudul Enhancing Oral Bioavailability of Simvastatin Using Uncoated and Polymer Coated Solid Lipid Nanoparticle ini berdasarkan skema Go Journal Rank tahun 2024 memiliki nilai SGR sebesar 1,08 dan berada pada kuartil Q1. Setelah menemukan jurnal yang direkomendasikan, saya mengunduhkannya secara PDF melalui situs resmi jurnal NDPI. Nah, jadi karena jurnal itu berbahasa Inggris, jadi saya mentranslatekannya ke dalam bahasa Indonesia menggunakan penerjemah. Nah, dengan bantuan GPT ditemukan pada artikel dari yang di atas yang berjudul Enhancing Oral Bioavailability of Simvastatin Using Uncoated and Polymer Coated Solid Lipid Nanoparticle yang mana saya tertarik untuk membahas masalah yaitu apakah benar peningkatan AUC itu benar-benar disebabkan oleh peningkatan permeasi mukosa dan penghindaran pas metabolism atau hanya akibat pelambatan pelepasan dan perubahan distribusi. Nah, saya menjawab permasalahan tersebut dengan menggunakan jurnal lain yang direkomendasikan oleh GPT sebagai penjawab dari masalah permasalahan tersebut. Nah, di sini ChatGPT merekomendasikan artikel yang berjudul An Update on Oral Drug Delivery via Intestinal Lymphatic Transport, di mana itu berdasarkan skema Go Journal Rank tahun 2024 memiliki nilai SJR sebesar 3,49 dan berada pada kuartil Q1. Ikut gambarannya. Nah, melalui jurnal yang di atas, saya berhasil menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas di mana pada sini pada ChatGPT ya. Jadi di mana pada jurnal di atas itu yang menjawab pertanyaan apakah peningkatan AUC benar-benar disebabkan oleh peningkatan inflamasi mukosa dan penghindaran pas metabolism atau hanya akibat pelambatan pelepasan dan perubahan distribusi itu. Jadi dalam jurnal itu menjelaskan bahwa nanopartikel itu berbasis lipid termasuk SLN, NLC dan LBDDS dapat diserap melalui eritrosit terus akan membentuk kilomikron dan itu dia akan bergerak ke sistem limfatik. Nah, melalui jalur M-cell repair patches. Nah, jalur ini tuh mengalihkan obat dari vena porta ke langsung sistem limpatik. Jadi sehingga dia tuh menghindari dari metabolisme lintas pertama di hati. Nah, jadi artinya tuh bila obat ini masuk melalui jalur M-patch ini, M-cell repair patches ini, AUC itu akan meningkat. Jadi AUC itu meningkat bukan karena pelepasan obat saja, tapi karena lebih sedikit obat yang di metabolisme di hati sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Jadi obat yang bekerja itu lebih banyak. Selanjutnya juga ada dijelaskan dari jurnal satu lagi yang direkomendasikan oleh ChatGPT itu berikut dengan judul Oral Drug Delivery via Intestinal Lymphatic Transport. It's a lipid based on pleiotropic liquid crystal. Dia itu sudah memiliki nilai SGR sebesar 0,35 pada kuartil Q3.
di mana dia itu menjelaskan dalam jurnal ini tuh menjelaskan bahwa sistem lipid seperti SLN, NLC, CIS, dan lain-lainnya itu dapat diserap sebagai partikel lipid atau setelah dicerna membentuk kilomikron di eritrosit. Nah, kemudian masuk ke sistem limfatik khusus. Nah, akibatnya itu juga sama seperti yang jurnal pertama tadi. Akibatnya akan menyebabkan obat menghindari first pass metabolism di hati sehingga lebih banyak fraksi obat yang utuh mencapai sirkulasi sistemik. Akibatnya juga AUC itu meningkat karena mekanisme biologis bukan semata dari pelepasan lambat tadi. Nah, dalam jurnal juga dijelaskan ada perbandingan dua mekanisme peningkatan AUC. Yang pertama itu mekanisme biologis yaitu mukoadhesi dan interaksi membran di mana meningkatkan kontak dan permeasi dari mukosa. Nah, terus ada transport limfotik yaitu jadi menghindari first pass metabolism dan juga mekanisme selanjutnya yaitu mekanisme farmaseutik di mana pelepasan obat yang juga lambat akan menyebabkan perubahan distribusi juga akan menyebabkan auja tersebut. Nah, jadi dalam jurnal ini itu menegaskan bahwa peningkatan AUC yang bermakna biasanya muncul ketika mekanisme dari biologis tadi yang mukoadhesi, permeasi mukosa dan transport limfatik hadir dan mekanisme pelepasan yang mekanisme farmaseutik itu berperan sebagai faktor pendukung dari mekanisme yang pertama. Jadi bukan satu-satunya penyebab dari peningkatan AUC.